Silahkan yang nyinyir, yang tidur selamat, nikmati tidurmu, nikmati nyinyirmu, dan dicatat oleh alam. Maka jangan salahkan takdir kalau anakmu, cucumu ngenes menderita batin hidupnya karena ulah mental pengejutmu itu. Udah gak berjuang nyinyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah, rakyat, masyarakat, umat, jamaah di seluruh elemen, anak negeri, bangsa, negara Indonesia yang kita cintai ini, Masya Allah, hari ini akan terselenggara demo, ya, demonstrasi besar-besaran. Semua turun, ya, buruh, mahasiswa, rakyat, ulama, kiai, aktivis 212, semua akan turun pada Jumat ini. Dan dari kemarin sudah berdatangan, ya, dari tadi malam sudah berdatangan ke lokasi. Hari ini hari Selasa, ya, tanggal berapa, Dek? Hari ini hari Selasa tanggal 13, nanti ba'da duhur acara dimulai. Dan ini bentuk akumulasi dari demo-demo yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, akumulasinya puncaknya hari ini. Walaupun ada sebagian pendapat berseliweran, ini masih belum. Ya, ini masih belum. Ya, tergantung perkembangannya nanti bagaimana. Dan alhamdulillah saya juga sudah sampai di Jakarta hari ini. Tadi malam saya sudah sampai di Jakarta. Insya Allah hari ini saya akan infakkan harta, infakkan tenaga, saya akan infakkan, sedekahkan harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan bila perlu nyawa, insya Allah, ya, kita akan berjuang, ya, untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Walaupun ini kata-kata ini kayak lebay, alay, ya, bagi orang-orang munafik, ini kan alay begini ini. Enggak apa-apa, sampai ketemu saudaraku, ya, sampai ketemu di puncak perjuangan. Ada beberapa, kita ngobrol santai aja, ya, sambil menunggu jam, ya. Kita detik ini terbagi menjadi beberapa orang, ya, ada beberapa orang terpecah, ya. Golongan pertama, nah antum termasuk yang mana ini? Orang yang pertama ini miskin, fakir, dimakan aja susah, hidupnya penuh dengan penderitaan, gak punya uang, tapi rohnya terpanggil, ya, jiwa nasionalismenya terpanggil, NKRI harga matinya itu terpanggil. Maka orang ini datang, entah itu jual TV, entah itu ngutang, ya, entah itu jual apa, dia berani datang, ya, untuk ikut andil dalam perjuangan ini. Itu poin yang pertama. Banyak orang yang seperti itu. Bahkan karena nggak punya uang, orang ini rela sepeda ontel, ya. Bahkan rela jalan kaki dan seterusnya. Ini orang yang pertama seperti ini. Terus orang yang kedua mampu, SDM-nya lumayan, ya, intelektual lumayan, kaya raya, dan orang ini ikut andil, terpanggil. Jadi bukan hanya orangnya yang hadir, bukan hanya jiwanya yang terpanggil, tapi uangnya juga hadir. Bukan datang sendiri, tapi ngongkosi banyak orang, niketi banyak orang. Ya, dia charter kereta api, dia beli pesawat, dia ongkosi itu berpuluh-puluh orang. Ini orang yang pertama ini. Orang yang kedua. Nah, terus kemudian ada orang yang ketiga. Orang ketiga ini makan di Indonesia, hidup di Indonesia, ya kan, minum air Indonesia, menghirup udara Indonesia, tapi orang ini cuek lihat bangsanya di
cabik-cabik seperti ini, orang ini cuek. Masa bodoh gitu loh. Jadi orang ini nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak ngapa-ngapain, nyinyir gitu kadrunnya. Jadi orang ini sibuk mengadrun-ngadrunkan orang. Emang nggak ada kerjaan, demo aja kerjaannya, nggak ada kerjaan, goblok, kadrun, kampret, goblok gitu kan, mau ditunggangi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, tapi nyinyir gitu. Padahal dia punya anak, dia punya cucu, dia punya istri. Ya, jangan-jangan anaknya, cucunya, istrinya jangan-jangan buruh, jangan-jangan kuli. Hei, saya katakan kepadamu ya, siapapun, sepanjang apapun dasimu, tak ulang ya, sepanjang apapun dasimu, semahal apapun jasmu, semengkilat apapun sepatumu, seharum apapun parfummu, catat itu. Sebesar apapun gajimu, setinggi apapun jabatanmu di kantormu, kamu masih buruh. Mau direktur, mau direksi, ya, apapun. Ya, saya ulang, sepanjang apapun dasimu, semahal apapun jasmu, seharum apapun parfummu, seklimis apapun rambutmu, ya, semengkilat apapun sepatumu, kamu tetap buruh. Kamu tetap kuli. Camkan itu. Dan kami berjuang untuk masa depan buruh, masa depan rakyat. Jangan sombong kamu, baru direksi, baru direktur, baru ketua Satpol PP dan begedutnya naudzubillah min dalik. Kamu buruh. Kamu buruh. Kamu tuh masih kuli. Dan kami berjuang untuk mempertahankan hidup rakyat, hidup buruh. Nah gitu teman, ada orang yang ketiga ini ya seperti itu. Nggak punya harapan, nggak punya visi, nggak punya konsep. Udah kiri mental, kiri harta, jongos mentalnya, cunguk mentalnya, monyet mentalnya, anjing mentalnya, mental anjing, mental monyet, mental jongos, mental penjilat, udah nggak ngapa-ngapain, nyinyir. Mahasiswa bergelimpangan, rakyat buruh bergelimpangan, ya udah kepanasan macam-macam. Nah, ini ada orang ini hidupnya di Indonesia tapi nggak mau berjuang, nyinyir sama perjuangan. Nah, antum pilih yang mana ini? Antum tergolong yang mana ini? Bismillah, saya akan memposisikan diriku, ya, saya hadir, saya akan sedekah keringat, ya, air mata, derita, perasaan, jiwa, raga, uang, waktu, tenaga, pikiran, semua. Dan saya nggak berangkat sendiri, saya memberangkatkan banyak orang juga. Ayo saudaraku, ayo. Bangun dari tidurmu. Negara ini sekarang ini dikuasai oleh maklar-maklar tanah. Negara yang kita cintai ini sekarang dikuasai oleh maklar-maklar tanah, cukong-cukong, mafia-mafia, penjahat migas, ya, lonte-lonte pelacur, lonte-lonte politik, pelacur-pelacur politik, kutu-kutu loncat, pindah partai ini, pindah partai itu, pindah partai ini, pindah loncat-loncat, di sini muji-muji ini, pindah di situ jelek-jelekkan yang ini, loncat-loncat, dan sekarang jadi pahlawan kesiangan, sok-sok manggil rakyat, sok-sok nolak Omnibus Law, padahal kemarin-kemarin dukung Omnibus Law, udah kenyang nguntal uang haram, uang rezim, sekarang ikut-ikutan sok jadi pahlawan, penumpang gelap. Ada juga penyusup. Nah, silakan Anda milih yang mana. Jadi kita ini hidup di sebuah negara yang sudah dikuasai orang-orang tadi itu. Saya ulang, maklar tanah, cukong, pelacur politik, lonte politik, penjilat, munafik, ya, maling, pengkhianat,
pembohong, pendusta. Zamannya jungkir balik, polisi, saya sebut oknum biar nggak salah ya, polisi lah, seragamnya, gajinya dibayar dari APBN, ya dibayar dari pajak rakyat. Rakyat itu beli sepeda motor ada pajaknya, beli mobil ada pajaknya, beli air ada pajaknya, kencing itu bayar ada pajaknya. Nah pajak-pajak itu dikelola oleh APBN untuk gaji polisi-polisi itu, gitu. Gaji tentara, gaji polisi, gaji pegawai negeri. Nah tapi lihat polisi itu kalau lihat mahasiswa, Masya Allah, sifat iblisnya keluar. Padahal dia punya anak, jangan-jangan jadi buruh, ya dia punya anak mahasiswa mungkin, padahal dia sendiri juga buruh gitu kan. Nah, tapi memang itulah sistem, ya sistem yang sudah bobrok itu ya seperti ini memang. Ya Allah. Nah sekarang kita akan berjuang, bukan untuk cari kalah, bukan untuk cari menang, sekedar untuk memperjelas posisi di hadapan Allah yang punya hidup ini. Ya Allah, ini loh posisiku ya Allah. Mungkin keringatku tidak ada apa-apanya, mungkin air mataku tidak bernilai apa-apa, mungkin uangku, perjuanganku, jihadku, waktuku, tenagaku, pikiranku mungkin tidak seberapa nilainya ya Allah. Tapi minimal ini loh hujahku ya Allah, ini loh posisiku ya Allah, ini loh aku tidak diam melihat kedoliman, kemungkaran berlaku di negeri yang aku cintai ini. Negeri yang dibangun dengan darah rakyat, darah ulama, darah santri ini, aku nggak diam. Aku kurang lebih begitu. Jadi ini bukan cari menang, bukan cari kalah. Oke ya, saya percepat sampai ketemu di aksi nanti pada duhur Selasa tanggal 13. Silahkan yang nyinyir, yang tidur selamat, nikmati tidurmu, nikmati nyinyirmu, dan dicatat oleh alam. Maka jangan salahkan takdir kalau anakmu, cucumu ngenes menderita batin hidupnya karena ulah mental pengejutmu itu, udah nggak berjuang nyinyir. Oke, saya tutup. Saya tampilkan beberapa video sekedar untuk hiburan aja, tonton. Ada orang bilang, ada pejabat bilang, saya tuh dikritik nggak apa-apa kok, mau dikatain sarap, dikatain gila nggak apa-apa saya. Nah, catat ada videonya. Berarti polisi nggak ada alasan untuk nangkap siapa yang mengatakan orang ini gila. Ini orang gila, ini orang sarap. Polisi nggak bisa nangkap karena dia sendiri sudah ngomong, aku nggak apa-apa dikatakan gila. Ada videonya. Dan yang lain-lain ada juga makelar tanah. Di sana kalau di luar negeri ada tanah dijual 1 juta, ya di sini kita obral 500. Itu makelar tanah, ada videonya, nanti ditonton. Dan lain-lainnya. Salam satu hiro, salam perjuangan. Wahai anakku, cucuku, kelak ya. Momentum demi momentum, perjuangan demi perjuangan, darah demi darah, nyawa demi nyawa berlalu di Indonesia ini. Dan alhamdulillah hari ini abimu beserta seluruh buruh, rakyat, ulama ikut andil dalam momentum yang satu ini. Mudah-mudahan tercatat dalam sejarah ridhonya Allah. Syahid fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Kalau sampai melanggar negara tadi, merubah dasar negara, kalau kita tidak ada lagi toleransi. Iya. Ya kalau kamu berusaha merubah bentuk negara ini menjadi negara. Kalau nih ya. Kalau. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden sarap, presiden pobah, nggak apa-apa. Saling mengkritik, saling memberikan
kritikan yang pedas, kan nggak ada masalah. Saya pun juga biasa, saya ke masyarakat juga ada yang teriak-teriak seperti itu, juga biasa saja. Apalagi di sosial media nggak ada masalah buat saya. Mau ngomong apa, mau ngomong sekasar apapun kepada saya nggak akan marah saya. Saya akan pakai sebagai koreksi. Tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar. Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya 500.000, ya kita harus bisa di bawahnya itu, 300.000 misalnya. Kalau mereka memberi harga tanah 1 juta, ya kita harus bisa memberikan harga 500.000. Kalau mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari 2 hari. Harus memilih. 13. Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK, tidak lagi mendapatkan pesangon. Wah, ini zalim sekali ini. Saya kira hanya, ini mohon maaf ya saudara sekalian, kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja barangkali yang membuat undang-undang seperti ini ya. Karena ini jelas-jelas sekali sangat tidak memanusiakan pekerja. Para masyarakat Indonesia memanggil hari ini kita dalam tekanan asing, kita dalam tekanan rejim yang berpihak kepada asing. Saudara-saudaraku sekalian, kaum mahasiswa, kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, pedagang, tukang ojek, para supir angkot, mari kita bergerak. Indonesia memanggil, mari bersama-sama kita menolak undang-undang Omnibus Law yang akan hanya membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk, rakyat semakin miskin, sembako semakin mahal. Jangan biarkan Indonesia tertindas, jangan biarkan Indonesia terjajah. Mari saudara-saudaraku, Indonesia memanggil kita semua. Indonesia memanggil kita untuk menyelamatkan bangsa dan negeri ini dari cengkraman-cengkraman asing dan juga kekuasaan rejim Joko Widodo. Paling tidak ada 4 alasan kenapa kita semua, seluruh rakyat Indonesia, harus menolak dengan keras dan terus melakukan perlawanan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Alasan yang pertama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sejatinya adalah cipta investasi, bukanlah cipta kerja. Oleh karena itu undang-undang ini hanya akan memberikan karpet merah kepada para investor, investor untung, rakyat buntung. Alasan yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini bernafaskan liberalistik. Kebebasan memiliki nampak jelas di dalam semua aspek bidang. Apakah itu migas, minerba, pertanian, perikanan, pertanahan, perizinan, dan upah buruh pun dibikin murah. Akhirnya bagaimana? Para kapitalis inilah yang akan untung dan rakyat menjadi buntung. Alasan yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini bernafaskan sentralistik oligarkis. Sentralistik karena kewenangan sebagian besarnya ditarik ke pusat, dan bahayanya oligarkis. Karena kita tahu rahasia umum bahwa politik negeri ini tuh oligarkis. Para oligark, para cukong itulah yang mengendalikan politik negeri ini. Akhirnya apa? Para cukong inilah yang akan untung dan rakyat menjadi buntung. Alasan yang keempat, dan ini yang sangat penting sekali. Semua aspek yang saya sebutkan di atas tadi itu bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liberalisme haram hukumnya dalam Islam. Kapitalisme haram hukumnya dalam Islam. Kebebasan memiliki haram hukumnya di dalam Islam. Apabila ini terus akan dilaksanakan, maka yang muncul adalah kemafsadatan, kerusakan, dan kedororan di berbagai tempat. Keberkahan Allah tidak akan datang dari langit dan dari bumi.
Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya mendorong kepada kita semua, waktunya kita hentikan liberalisme dan kapitalisme di negeri ini. Dan waktunya kita tegakkan syariah Islam. Dan jangan takut dengan syariah Islam, karena syariah Islam itu akan memberikan kemaslahatan untuk seluruh alam, termasuk juga kepada manusia, muslim maupun non-muslim. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tolak, tolak, tolak. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, lawan, lawan, lawan. Dan mari kita tegakkan syariah Islam untuk semuanya, muslim maupun non-muslim. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kami semua sopir-sopir mikrolet angkutan umum yang beroperasi antara jurusan Kampung Senen dan Kampung Melayu dengan nomor T01, sore hari ini, hari Senin, dengan bersama-sama dan jujur mengakui dengan sebenarnya kami cuma dibayar Rp350.000 per mobil. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, Bapak Letjen Soeharto, Bapak Maijen Sunarko, dan kepada Bapak Maijen Heros Padupai. Kami sangat menyesal dengan kejadian di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalau seandainya kami tahu, mungkin kami semua tidak akan mau. Dan kami juga, dan khusus untuk para sopir, mendoakan agar perjuangan bapak-bapak berjalan lancar dan berhasil. Dan kami juga mendukung agar Undang-Undang 45 dikembalikan menurut aslinya dan Pancasila tetap harga mati. Apabila Undang-Undang 45 dan Pancasila mau diganti, kami siap mati untuk bapak-bapak jenderal semua. Titik dulu. Berhenti dulu. Berarti Dan kepada jenderal-jenderal yang sudah jadi pengkhianat, agar cepatlah bertobat sebelum ajal menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.